Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kemarin jadi waktu kita perilisan Honda Vario 160, saya tuh lupa gitu ya. Ada satu hal yang mau saya jelasin, yaitu perbedaan antara Honda Vario 160 versi CBS dan versi ABS. Nah, kebetulan katanya di San Prima Bogor itu ada dua-duanya. Langsung aja kita sambangin yuk. Motornya udah ada nih, yang kita review nanti. Nah teman-teman sekalian, jadi ya di vlog yang mau saya informasikan kepada teman-teman sekalian ini adalah kita akan lihat nih ya sama-sama apa sih yang membedakan antara Vario 160 yang baru gitu ya versi ABS, yang putih ini versi ABS, dan satu lagi nih yaitu Vario 160 versi CBS atau brake system. Saya akan coba ya kepada teman-teman sekalian, saya akan coba memperlihatkan kepada teman-teman semua detail demi detailnya gitu ya. Yuk kalah. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman sekalian ya, secara umum bentukan dari Vario baik yang ABS maupun CBS itu boleh dibilang mirip gitu ya, mirip banget, boleh dibilang sama persis secara dimensi, panjang, lebar, semuanya sama. Namun memang ada beberapa hal yang membedakan. Yang pertama pasti harganya gitu, yang versi ABS di state walaupun di Bogor tetap aja harganya lebih mahal. Di Jakarta itu biasanya sekitar 3 sampai 4 jutaan lebih mahal. Nah, kalau kita lihat dari depan itu pasti warna-warnanya. Biasanya ada beberapa warna yang di versi ABS itu tidak ada di warna yang di CBS gitu loh teman-teman sekalian. Dan seperti juga kebutuhan untuk anti-lock brake system yang butuh namanya sensor gitu ya, terutama adalah sensor speed atau sensor kecepatan. Maka nih yang beda teman-teman sekalian. Yang pertama, cakramnya ya. Dari jenis cakramnya ini beda banget. Kenapa? Karena ada grid ini ya, bolong-bolong ini. Nah, ini adalah grid untuk speed sensor. Speed sensornya sendiri adanya di sini gitu ya. Dan yang menarik adalah Honda mendesainnya dia tuh speed sensornya itu punya kayak bracket sendiri yang hadir di fork ya, di fork atau di shock breaker depan. Artinya apa? Nanti kita akan lihat ya, selain cakramnya berbeda gitu ya, cakramnya berbeda, terus habis itu ada speed sensor, bagian dari shock breakernya itu berbeda teman-teman sekalian, khususnya yang daerah sebelah kiri gitu ya, dimana tuh dia ada kayak bracket, dan ini bracketnya itu boleh bilang permanen gitu ya, dibandingkan jadi bukan tambahan-tambahan. Kita bisa lihat juga sistem pengeremannya masih menggunakan Nissin 1 piston kaliper. Nah di sini tuh ada kayak kabel tambahan nih, kayak kabel speed sensor. Kita coba lihat yang versi CBS-nya ya, di bagian bawah. Ini beda ya. Jadi kalau untuk yang versi combined brake system, dia itu di sini nggak ada grid speed sensor, ya, nggak ada grid-gridnya gitu ya, nggak ada lubang-lubangnya dan tidak ada speed sensornya, dan batang dari suspensi depannya pun berbeda gitu teman-teman sekalian. Dan satu lagi, warna dari kalipernya kalau untuk yang versi CBS itu dipakein warna hitam, tapi boleh bilang tidak membedakan performa dari pengereman karena jenis remnya sama di pada dasarnya satu piston kaliper, walaupun memang ada sedikit kayak detail berbeda. Di sini ada kayak coakan-coakan ya dibandingkan dengan Nissin yang CBS nih. Kalau yang kita lihat yang CBS dan ABS nih ya, kita lihat di sini ada beda nih ya, di sini ada kayak coakan kecil. Namun saya perkirakan secara performa antara yang CBS ini dengan yang tadi, yang ABS ini dengan yang tadi CBS itu boleh bilang sama persis. Hal kedua nih teman-teman sekalian yang mau saya informasikan, kalau di versi ABS gitu ya, sistem pengeremannya ya, yang pertama nih ya, dia menggunakan ini yang berbeda ya, apa namanya, master ya, belum bilang masternya ini bentuknya kotak ya, bentuknya kotak, terus habis itu simpel biasa. Sementara yang versi CBS dia masternya agak sedikit besar teman-teman sekalian ya, nih jadi masternya agak sedikit besar dan agak sedikit nonjol ke atas gitu ya, dengan detail-detail yang boleh dibilang memang berbeda ya, berbeda. Kita bisa lihat sini, dan kalau kita ke arah sebelah handlebar sebelah kiri, nah nih ya, di sini juga ada kayak master. Dari ini tuh memang untuk master rem belakang. Nah, karena rem belakangnya nanti akan cakram teman-teman sekalian kalau yang versi ABS. Sementara kalau kita yang lihat versi yang CBS, di sini nggak ada master remnya. Ya, di sini nggak ada master remnya kalau untuk versi CBS. Diganti oleh Piranti ya,
CBS dan juga combine brake system, dan juga menghadirkan kayak parking lock system. Jadi ini parking lock system kayak gini, sama seperti yang jenis yang lain, dipencet dulu ditekan. Dan ini posisinya adalah ngerem gitu loh teman-teman sekalian ya. Oke, dan kita akan coba melihat ke bagian belakang mengenai perbedaan selanjutnya antara CBS dan ABS gitu loh. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita lihat bagian belakang, ban antara versi CBS dari Vario 160 dan juga versi ABS dari Vario 160 itu dimensinya sama teman-teman sekalian. Menggunakan ban ukuran 120 di atas velg yang cukup lebar, yaitu 3,5 ring 14. Namun sistem pengeremannya teman-teman bisa lihat sini ya, sudah cakram kalau yang versi ABS ya. Nah, di versi di sini udah cakram ya, dengan cakram satu piston kaliper dari Nissin ya, ini kalipernya. Dan kaliper ini memperoleh master tuh yang tadi yang di handlebar kiri tadi. Sementara kalau yang versi CBS itu di sininya nggak ada apa-apa, jadi hanya ada kayak swing arm gitu aja, swing arm gitu ya. Sementara remnya kita bisa lihat di sini ya, remnya dia menggunakan rem drum brake atau rem tromol kalau teman-teman sekalian tahu kayak gitu ya. Jadi remnya rem tromol biasa kayak gitu. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian perbedaannya di bagian belakang antara Vario 160 versi CBS dan juga versi ABS. Kalau tadi kan suspensi depannya agak sedikit beda teman-teman. Bagaimana kalau suspensi belakang antara Vario 160 versi CBS dan juga ABS? Kita lihat di sini. Ini untuk yang versi CBS ya kayak gini, hanya single side di sebelah kiri. Terus habis itu jenis dari suspensinya itu progresif, di mana yang bagian atas itu helix dari pairnya itu rapat, sementara bagian bawahnya itu renggang. Jika kita lihat yang ke versi yang ABS, sama ternyata teman-teman sekalian ya, single side shock breaker menggunakan sistem modelnya itu kayak progresif, di mana bagian atasnya itu menggunakan helix dengan jarak yang rapat, sementara yang bagian bawah cukup renggang. Jadi antara CBS dan ABS dia tidak memiliki perbedaan dari suspensi, terutama suspensi belakangnya. Timbul satu pertanyaan gitu ya, kenapa di CBS diperbolehkan atau dihadirkan brake lock system gitu ya, parking brake lock system, sementara di versi ABS nggak ada ya, nggak ada brake lock system. Gini loh teman-teman sekalian, biasanya gitu ya, sistem brake lock kayak gini dia akan mengunci rem belakang, dan kalau untuk mengunci rem belakang itu biasanya kalau untuk sistem-sistem itu tidak boleh menggunakan sistem yang menggunakan hidrolik gitu ya. Jadi kalau kita kunci sesuatu sistem yang sistem hidrolik itu biasanya itu jarang banget, karena itu kayaknya ada sesuatu masalah, sehingga mereka tuh biasanya menggunakan sistem parking brake lock itu hanya di rem-rem yang sifatnya rem-rem tromol atau rem drum seperti ini. Jadi meminimalisasi masalah. Jadi kalau teman-teman sekalian lihat ya, misalkan di T-Max sendiri ya, misalkan di beberapa produk-produk yang merek-merek lain kayak T-Max atau contohnya, dia walaupun rem belakangnya cakram tapi ada kayak brake lock. Nah, brake locknya itu dia menggunakan sistem sendiri yang pakai kabel, dan itu artinya dia tidak ngelock di sistem yang menggunakan hidrolik, jadi tetap menggunakan sistem yang manual biasa. Nah, begitu pula juga dengan Vario. Kenapa Vario yang 160 ABS tidak ada yang brake locknya? Karena sistem ininya apa ya, sistem hidrolik itu memang riskan untuk kalau di lock. Sebenarnya mereka bisa aja gitu ya, dikasih brake lock di sini, rem terus di lock gitu ya. Cuman kayaknya sih memang karena ini sistemnya hidrolik gitu ya, jadi nggak bisa dikasih yang namanya kayak sistem brake lock seperti itu. Jadi selain beberapa hal tersebut, boleh dibilang antara Vario 160 yang versi CBS ya, versi CBS dan versi ABS itu tidak banyak perubahan atau tidak banyak perbedaan. Kita bisa lihat ya, dimensi antara dua motor ini tuh boleh dibilang sama persis antara yang versi CBS dengan ABS. Joknya boleh dibilang sama ya, dibuat tandem seat dengan modelnya juga tetap sama. Itu teman-teman sekalian, kita bisa lihat di sini isi dari joknya juga masih sama. Dia menggunakan yang spacious banget, lebar banget di sini. Semuanya sama teman-teman sekalian, ini versi CBS. Dan kalau kita lihat juga sini ya, ini tuh masih walaupun dia CBS, dia tuh tetap pakai yang namanya keyless system atau smart key system. Dan sama seperti kayak di ABS juga masih sama gitu loh teman-teman sekalian. Ini juga ada idling systemnya, juga masih ada idling stop,
starternya sama, terus habis itu jenis dashboardnya sama, terus habis itu daerah saklar di daerah kiri juga sama, dan bahkan kaca spionnya juga jenisnya sama bila dibandingkan dengan misalkan ya dengan yang Vario 160 versi ABS. Dan kita bisa lihat juga ntar di sini nih, ini versi ini juga sama teman-teman sekalian ya, saya nggak tahu, nah gitu sama ya, namanya di sini juga ada di versi yang CBS tempat untuk ngecas baterai, ada juga sama persis, karena speknya masih tetap sama semuanya. Nah jadi seperti itu, artinya memang secara umum perbedaannya ada di versi ABS. Nah ABS sendiri itu memiliki kayak ECU atau ECM sendiri, artinya sesuatu untuk mengendalikan sistem ABS-nya itu yang adanya di sini sekalian nih ya, adanya di bawah deck ini. Nah di sini tuh ada kayak sistem ECU-nya gitu loh teman-teman sekalian di sini. Kalau untuk yang versi ABS di sini nggak ada ya, di sini CBS jadi nggak ada, adanya di versi ABS itu ada kayak ECM untuk controllernya gitu loh teman-teman sekalian untuk versi ABS. Nah jadi seperti itu, jadi pada dasarnya Vario 160 baik versi ABS maupun versi CBS itu memiliki boleh bilang bentuknya yang sama gitu misalnya, walaupun memang preferensi warnanya mungkin beda, dan yang lainnya beda lagi adalah fitur-fitur elektroniknya, jadi kayak ABS sendiri gitu ya. Dan yang pasti salah satu yang memang jadi nilai value dari Honda Vario 160 ya adanya di ABS ya, itu cakram belakang, karena ini boleh dibilang ini keren banget gitu lah teman-teman sekalian. Dan memang untuk yang ini ya, kalau khusus yang warna ini tuh memang dikasih kayak warna velg itu kayak apa ya, nih warnanya agak-agak sedikit bronze kayak gitu ya, kalau kita bandingkan ya, bila dibandingkan dengan ini versi ini tuh bronze-nya agak sedikit gelap gitu ya, jadi bronze-nya lebih ketara banget di sini, lebih ke bronze agak ke gold, sementara ininya tetap sama teman-teman sekalian ya, belakang itu semua sih sama, lampunya juga sama, black smoke kayak gitu, mirip lampu semuanya sama semua, nggak ada yang dibedakan kayaknya antara versi. Oh di sini teman-teman sekalian ada beda satu ini ya, ini boleh dibilang nih apa namanya ya, covernya kalau untuk yang ABS ini dibuat gloss gitu ya, sementara kalau kita lihat di sana yang versi TBS itu dia warna kayak biasa gitu, ini nggak dikasih kayak detail apapun, jadi kayak kayak kulit jeruk biasa gitu ya, plastik ini biasa. Terus apa lagi ya, ntar kita lihat lagi beberapa, kayaknya nggak gitu banyak gitu lah teman-teman sekalian. Yes, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada teman-teman sekalian mengenai perbedaan ya, apa perbedaan yang teman-teman sekalian dapatkan jika memilih Honda Vario 160 versi ABS dan juga versi CBS gitu ya. Jadi kita udah kupas tuntas apa yang didapat di CBS dan tidak didapat di ABS, dan apa yang didapat di ABS tidak dapat juga di CBS. Itu aja, mudah-mudahan konten video ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian, dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.